Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan Prabowo dengan NIM 250301020173, program studi S1 PJJ Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, izin dengan saya untuk mempresentasikan tugas audit forensik digital dan audit investigasi dari kelas AK703 dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus dari PT Jiwasraya. Eh, Baik, yang pertama adalah profil dari PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di sektor asuransi jiwa, didirikan pada tahun 31 Desember 1859. Perusahaan ini berakar dari perusahaan asuransi era kolonial Belanda. Kemudian Jiwasraya ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan terpercaya yang memberikan solusi kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan bagi masyarakat. Produk unggulannya mencakup asuransi individu dan kumpulan seperti asuransi kesehatan, kecelakaan diri, hingga dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Jiwasraya mengalami krisis keuangan hebat akibat skandal gagal bayar pada produk saving plan dan dugaan korupsi dalam pengelolaan investasi. Sebagai bentuk penyelamatan terhadap nasabah, pemerintah melalui Indonesia Financial Group atau IFG menjalankan program restrukturisasi. Hingga awal 2025, tercatat sekitar 99,7 hingga 99,9% pemegang polis telah menyetujui skema restrukturisasi dan portofolinya telah dialihkan ke perusahaan asuransi baru yaitu IFG Life. Nah, ini adalah indikasi fraud dari Jiwasraya. Kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan bahwa kegagalan keuangan dalam perusahaan besar tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang dan sistematis. Sebelum terjadinya gagal bayar klaim pada tahun 2018 telah muncul berbagai indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud dalam pengelolaan investasi dan pelaporan keuangan perusahaan. Indikasinya adalah return tidak wajar, penawaran tingkat pengembalian 13 sampai 14% yang jauh di atas tingkat bunga pasar dan rata-rata industri asuransi. Kemudian ketidaksesuaian laba dan arus kas. Laporan keuangan menunjukkan kinerja baik, namun perusahaan mengalami tekanan likuiditas yang serius. Kemudian terjadi window dressing laporan keuangan, yaitu penundaan pengakuan kerugian investasi dan penilaian aset tidak realistis untuk menampilkan kondisi yang sehat. Nah, hal ini terjadi karena pengelolaan investasi yang menyimpang. Dana nasabah ditempatkan pada saham berkinerja buruk dan reksadana dengan manajer investasi yang tidak kredibel, yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian perusahaan asuransi. Kemudian ada indikasi kolusi pihak eksternal, yaitu kolusi antara manajemen dengan manajer investasi untuk mengatur penempatan dana demi kepentingan tertentu, sementara perusahaan menanggung kerugian yang besar. Dari sisi tata kelola perusahaan, terdapat indikasi lemahnya pengendalian internal dan pengawasan manajemen. Konsentrasi kewenangan pada manajemen puncak memungkinkan terjadinya override terhadap sistem pengendalian internal. Kegagalan fungsi pengawasan internal dan eksternal, termasuk peran komisaris dan regulator seperti otoritas jasa keuangan memperpanjang berlangsungnya praktik fraud tanpa terdeteksi sejak dini. Kemudian peran audit investigatif dalam mendeteksi fraud. Audit investigatif memiliki peran penting untuk mendeteksi dan mengungkap fraud dalam kasus seperti Jiwasraya. Auditor dapat menggunakan berbagai pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi praktik manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, dan kolusi yang menjadi akar terjadinya fraud.
Eh, Auditor dalam hal ini bisa menganalisis tren dan perbandingan, yaitu mengidentifikasi ketidakwajaran antara tingkat pengembalian investasi, laba, dan arus kas. Yang kemudian yang kedua, fund flow analysis, yaitu penelusuran aliran dana untuk membuktikan dana premi digunakan membayar kewajiban nasabah sebelumnya. Kemudian pemeriksaan portofolio, yaitu pengujian penilaian aset dan kewajiban serta transaksi dengan pihak berelasi. Kasus Jiwasraya memberikan pelajaran penting bahwa fraud dapat dideteksi lebih dini apabila auditor dan manajemen peka terhadap indikasi awal, seperti return yang tidak wajar, laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi real, serta lemahnya tata kelola perusahaan. Audit investigatif yang efektif berperan sebagai alat penting dalam pencegahan dan pengungkapan fraud sekaligus sebagai upaya melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan. Nah, berikut adalah dampak praktek window dressing terhadap kepentingan. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Eh, untuk pemangku kepentingan nasabah, ini bentuk window dressingnya adalah laporan keuangan menampilkan laba dan solvabilitas seolah-olah sehat. Kemudian dampak keputusan terhadap nasabah, percaya perusahaan aman dan mampu membayar klaim. Konsekuensi yang timbul, ribuan nasabah mengalami kerugian besar akibat gagal bayar polis. Kemudian dari sisi investor dan mitra bisnis, penilaian aset dan kinerja investasi dibuat nampak positif. Kemudian investor tetap menanamkan dana dan menjalin kerjasama. Konsekuensi yang timbul, investasi menjadi berisiko tinggi dan berujung pada kerugian. Kemudian dari sisi manajemen internal, penundaan pengakuan kerugian dan manipulasi laba. Ini adalah bentuk window dressing-nya. Kemudian dampaknya, manajemen merasa kondisi perusahaan masih terkendali. Konsekuensinya, kebijakan investasi berisiko tinggi dan terus dilanjutkan. Regulator dalam hal ini OJK, window dressing mencerminkan informasi keuangan tidak dalam kondisi yang real. Kemudian dampaknya pengawasan dan intervensi dilakukan terlambat. Risiko sistemik membesar dan krisis tidak terdeteksi sejak dini. Kemudian dari sisi pemerintah, kondisi keuangan BUMN tampak stabil. Dampaknya tidak dilakukan penyelamatan sejak awal. Akibatnya atau konsekuensinya, negara menanggung kerugian besar akibat krisis yang memburuk. Dari sisi masyarakat, citra industri asuransi terlihat sehat. Kemudian dampaknya kepercayaan publik terhadap asuransi meningkat, namun peningkatan ini semu. Kemudian dampaknya atau konsekuensinya menurunkan kepercayaan publik setelah skandal terungkap. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa praktik window dressing tidak hanya berdampak pada suatu pihak, tetapi mempengaruhi seluruh ekosistem pemangku kepentingan. Informasi keuangan yang tidak andal menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru, memperbesar risiko kerugian, serta melemahkan kepercayaan terhadap sistem pengawasan dan industri asuransi secara keseluruhan, termasuk peran otoritas jasa keuangan. Peran auditor dalam mengungkap skema Ponzi di sektor asuransi, yaitu dalam audit investigatif, auditor memiliki peran penting dalam mengidentifikasi pola skema Ponzi dengan terlebih dahulu mengevaluasi kewajaran model bisnis dan produk keuangan yang ditawarkan perusahaan. Janji imbal hasil yang tinggi, stabil, dan relatif bebas risiko menjadi indikasi awal yang harus dicermati auditor, terutama apabila tidak sejalan dengan kondisi pasar dan kemampuan investasi perusahaan. Auditor tidak hanya menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi, tapi juga menilai logika ekonomi di balik sumber imbal hasil tersebut, sebagaimana terdapat dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya. Auditor dapat mengevaluasi model bisnis, yaitu mengidentifikasi janji imbal hasil yang tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan kondisi pasar serta kemampuan investasi perusahaan. Kemudian melakukan analisis arus kas, yaitu menelusuri aliran dana untuk mengidentifikasi ketergantungan pada dana masuk baru untuk memenuhi kewajiban pada nasabah lama. Kemudian manipulasi laporan, yaitu mengungkap praktik window dressing melalui pengujian penilaian aset, pengakuan pendapatan, dan pembentukan cadangan kewajiban. Yang berikutnya adalah tata kelola, menilai efektivitas
pengendalian internal, dan peran pengawasan eksternal dalam mencegah skema Ponzi berkembang. Skema Ponzi umumnya ditandai dengan penggunaan dana dari nasabah baru untuk membayar kewajiban pada nasabah lama, bukan berasal dari hasil investasi yang sesungguhnya. Auditor dapat membandingkan arus kas operasional dengan pembayaran klaim atau imbal hasil, serta menelusuri pergerakan dana ke pihak ketiga. Ketergantungan yang tinggi pada dana masuk baru untuk memenuhi kewajiban merupakan red flag utama yang mengindikasikan keberadaan skema Ponzi. Selanjutnya adalah kolusi manajemen dan pihak eksternal dalam audit investigatif. Kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal, seperti manajer investasi, secara signifikan mempersulit proses audit investigatif karena melibatkan lebih dari satu entitas yang saling melindungi kepentingan masing-masing. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, kolusi tersebut memungkinkan manipulasi investasi dan laporan keuangan dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Dokumentasi transaksi dapat direkayasa agar tampak sah, harga aset harga aset dimanipulasi untuk menciptakan laba semu, serta informasi penting disembunyikan dari auditor. Eh, Kolusi yang mereka lakukan biasanya yang pertama adalah melakukan rekayasa dokumen. Dokumen transaksi direkayasa agar tampak sah dan sesuai dengan prosedur yang standar. Kemudian manipulasi harga aset. Harga aset dimanipulasi untuk menciptakan laba semu dalam laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu penyembunyian informasi. Informasi penting disembunyikan dari auditor untuk menghindari deteksi. Kondisi ini membuat prosedur audit standar menjadi kurang efektif karena bukti yang tersedia telah terdistorsi sejak awal. Auditor sering menghadapi keterbatasan akses terhadap data penting dan resistensi dalam permintaan dokumen. Nah, berikut adalah strategi penanganan kolusi dalam audit investigatif. Untuk mengatasi tantangan kolusi, auditor investigatif dapat menerapkan beberapa strategi khusus yang melibatkan pendekatan bisnis dan koordinasi dengan pihak terkait. Yang pertama adalah penelusuran aliran dana secara independen, yakni melakukan independent fund flow analysis dengan memanfaatkan data perbankan, kustodian, dan pihak ketiga yang tidak berafiliasi untuk melacak transaksi secara independen. Kemudian peningkatan skeptisisme secara profesional. Meningkatkan skeptisisme profesional terhadap transaksi investasi, nilai material, dan pihak relasi yang berpotensi terlibat dalam fraud. Kemudian menggunakan teknik audit forensik. Itu menggunakan teknik audit forensik dan analitik data untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar dan mencurigakan. Kemudian melakukan konfirmasi silang, yaitu memperoleh konfirmasi silang atau cross confirmation dari berbagai sumber independen untuk memverifikasi keakuratan informasi. Yang berikutnya adalah kerjasama dengan regulator. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum serta regulator seperti otoritas jasa keuangan untuk mendapatkan akses data yang lebih luas. Yang terakhir adalah peran whistleblower, yaitu pemanfaatan whistleblower untuk memperoleh informasi internal yang tidak dapat diakses melalui dokumen formal. Yang selanjutnya adalah teknik audit investigasi untuk melacak salah alokasi dana investasi. Modus operandi investasi pada saham gorengan umumnya dilakukan dengan mengalihkan dana nasabah ke instrumen saham yang tidak memiliki fundamental yang kuat, tetapi nilainya dimanipulasi melalui kolusi dengan pihak tertentu. Nah, teknik yang dapat dilakukan, yang pertama adalah penelusuran alur dana atau fund flow tracing. Auditor dapat menelusuri dana sejak diterima dari nasabah, dicatat dalam sistem keuangan perusahaan, hingga dialokasikan ke portofolio investasi tertentu. Melalui rekonsiliasi data perbankan, rekening kustodian, dan catatan transaksi efek, auditor dapat mengidentifikasi apakah dana benar-benar digunakan sesuai mandat investasi atau dialihkan ke saham berisiko tinggi secara tidak sah. Yang berikutnya adalah analisis transaksi investasi dan pihak berelasi atau related party transaction analysis. Auditor investigatif menelaah siapa pihak yang terlibat dalam transaksi saham gorengan, termasuk manajer investasi, broker, dan perusahaan afiliasi. Pola transaksi yang berulang pada saham tertentu, pembelian dengan harga tidak wajar, serta konsentrasi dana pada emiten yang sama merupakan indikator kuat adanya manipulasi.
Yang berikutnya adalah audit forensik berbasis data dan analisis pola atau data analitik. Dengan menganalisis volume transaksi, frekuensi perdagangan, dan perbandingan antara nilai pasar dan nilai buku investasi, auditor dapat mengungkap perbedaan signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Teknik ini diperkuat dengan konfirmasi eksternal independen seperti konfirmasi kepada kustodian efek dan bank guna memastikan keabsahan data yang disajikan manajemen. Melalui kombinasi teknik penelusuran alur dana, analisis transaksi pihak berelasi, dan audit forensik berbasis data, auditor investigatif dapat membuktikan bahwa dana nasabah telah dialokasikan ke saham gorengan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diuntungkan dari skema tersebut. Yang berikutnya adalah peran teknologi forensik dalam mengungkap fraud pengelolaan investasi. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, teknologi forensik menjadi kunci untuk mengungkap fraud pengelolaan investasi yang kompleks dan terorganisasi. Audit konvensional tidak cukup untuk mendeteksi transaksi investasi yang melibatkan banyak instrumen dan pihak eksternal. Peran eh, aud- peran teknologi forensik dalam hal ini yang pertama adalah analisis data yang berskala besar. Perangkat lunak analitik mengolah data transaksi saham dan reksadana untuk menemukan pola tidak wajar seperti konsentrasi dana pada saham berkinerja buruk dan perbedaan nilai pasar dengan nilai yang dilaporkan. Kemudian yang kedua adalah penelusuran alur dana, yaitu integrasi data dari sistem akuntansi, perbankan, dan kustodian efek memungkinkan pemetaan pergerakan dana dari premi nasabah hingga instrumen investasi tertentu, mengungkap kolusi manajemen dengan pihak eksternal. Kemudian pemulihan bukti digital, analisis email, catatan transaksi elektronik, dan dokumen digital menemukan indikasi pengaturan harga saham dan konflik kepentingan. Bukti dapat dipulihkan meskipun telah dihapus atau disembunyikan. Kondisi ini membuat prosedur audit standar menjadi kurang efektif karena bukti yang tersedia telah terdistorsi sejak awal. Auditor sering menghadapi keterbatasan akses terhadap data penting dan resistensi dalam permintaan dokumen. Nah, yang berikutnya adalah respon auditor terhadap ketidaksesuaian standar akuntansi. Dalam konteks kasus PT Asuransi Jiwasraya, respon auditor terhadap laporan keuangan yang tidak sesuai standar akuntansi menjadi krusial untuk mengungkap potensi fraud. Auditor memiliki tanggung jawab profesional dan etika untuk mengambil langkah-langkah sistematis yang tegas dan independen guna melindungi kepentingan pemangku kepentingan, serta menjaga integritas sistem pelaporan keuangan. Respon auditor dapat dilakukan atau dapat diwujudkan sebagai berikut, yaitu peningkatan skeptisisme profesional dengan cara memperluas prosedur audit dengan pengujian tambahan terhadap akun-akun material berisiko tinggi seperti investasi, pendapatan, dan kewajiban. Tidak menerima penjelasan manajemen secara langsung tanpa verifikasi mendalam untuk mendeteksi indikasi window dressing atau manipulasi laporan keuangan. Berikutnya, klarifikasi dan permintaan penyesuaian, yaitu mengomunikasikan temuan ketidaksesuaian secara formal kepada manajemen dengan dokumentasi lengkap, meminta koreksi atas kesalahan material agar laporan keuangan disajikan wajar sesuai standar. Penolakan manajemen menjadi indikasi serius yang memerlukan pendekatan audit investigatif lebih mendalam. Kemudian yang selanjutnya, penyesuaian opini audit. Ini memberikan opini yang sesuai dengan tingkat materialitas dan dampak ketidaksesuaian, seperti wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau disclaimer of opinion. Dan kemudian melaporkan temuan signifikan kepada komite audit, dewan komisaris, dan regulator seperti otoritas jasa keuangan. Tindakan tegas dari independensi auditor sangat penting untuk mencegah praktik manipulasi berkelanjutan, melindungi kepentingan stakeholder, dan memulihkan kepercayaan publik terhadap profesi audit serta sistem pelaporan keuangan di sektor asuransi Indonesia. Yang berikutnya adalah langkah auditor dalam menghitung dan memastikan kerugian negara sebesar 16,8 triliun akibat fraud.
Perhitungan kerugian negara akibat fraud pada sektor asuransi merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pendekatan sistematis. Dalam kasus besar seperti Jiwasraya, auditor harus menerapkan metodologi investigatif yang ketat untuk memastikan perhitungan kerugian mencerminkan kondisi sebenarnya. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis finansial, tetapi juga penelusuran mendalam terhadap alur dana, penilaian ulang aset, hingga dokumentasi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu identifikasi ruang lingkup, menentukan periode fraud, jenis transaksi yang terlibat, dan akun-akun terdampak untuk mencegah perhitungan yang understated atau overstated. Langkah berikutnya adalah verifikasi alur dana, yaitu menelusuri dana premi nasabah yang dialokasikan ke instrumen investasi bermasalah dan menghitung selisih antara nilai tercatat dengan recoverable amount. Yang berikutnya, penilaian ulang aset, yaitu menggunakan data pasar independen dan konfirmasi pihak ketiga untuk menentukan nilai wajar sebenarnya dari aset yang dilaporkan melalui window dressing. Yang berikutnya, perhitungan kerugian tak langsung, menghitung kewajiban klaim yang tidak dapat dibayar, penalti, dan biaya penyelamatan yang ditanggung negara berbasis bukti. Selanjutnya, yaitu dokumentasi dan validasi, yaitu menyusun laporan investigatif lengkap dengan metode penghitungan asumsi dan bukti pendukung untuk menetapkan kerugian negara secara resmi. Setiap tahapan audit dirancang untuk saling melengkapi dan memastikan perhitungan kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Auditor menggunakan kombinasi teknik forensik, analisis finansial mendalam, dan verifikasi independen untuk mengungkap praktik fraud yang kompleks. Dalam konteks perusahaan milik negara seperti Jiwasraya, kerugian dikategorikan sebagai kerugian negara karena berasal dari dana publik dan berdampak langsung pada keuangan negara. Laporan hasil audit kemudian diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam proses hukum selanjutnya. Yang berikutnya adalah peran transparansi dan good governance. Transparansi dan penerapan corporate good governance memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Kasus Jiwasraya menjadi bukti nyata bagaimana lemahnya transparansi dan tata kelola dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan besar-besaran yang merugikan nasabah dan negara. Penerapan transparansi dan good governance yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek pengelolaan perusahaan. Berikut adalah pilar-pilar utama yang dapat mencegah terjadinya fraud dalam industri asuransi. Yang pertama adalah transparansi informasi keuangan. Keterbukaan pelaporan keuangan dan pengelolaan investasi memungkinkan pemangku kepentingan mendeteksi risiko dan kondisi likuiditas sejak dini. Dalam kasus Jiwasraya, praktik window dressing dan pengungkapan informasi yang tidak memadai menyembunyikan kerugian besar dari publik. Akuntabilitas dan pemisahan peran. Pembagian wewenang yang jelas antar direksi, komisaris, dan fungsi pengawasan internal mencegah konsentrasi kekuasaan. Mekanisme check and balance yang berlapis dapat meminimalkan praktik manajemen override yang terjadi di Jiwasraya. Yang berikutnya, budaya integritas dan kepatuhan. Penguatan etika kerja, sistem pengendalian internal yang efektif, dan whistleblowing system yang melindungi pelapor menjadi instrumen vital dalam mendeteksi penyimpangan sejak dini. Budaya kepatuhan yang kuat mencegah praktik menyimpang berlangsung dalam jangka panjang. Transparansi dan good governance bukan sekedar kewajiban formal, melainkan fondasi penting untuk melindungi dana nasabah dan menjaga keberlangsungan perusahaan asuransi di masa depan. Yang berikutnya adalah peran OJK dan kerjasama dengan auditor investigasi dalam pencegahan dan pengungkapan fraud. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab krusial dalam mengawasi kesehatan keuangan, tata kelola, dan kepatuhan perusahaan asuransi di Indonesia. Kolaborasi strategis dengan auditor investigasi menjadi pilar penting dalam mencegah dan mengungkap praktik fraud yang dapat merugikan nasabah dan mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan. Berikut adalah sinergi pengawasan dan investigasi untuk mencegah fraud. Dari sisi OJK sebagai regulator, melakukan pengawasan komprehensif terhadap tingkat solvabilitas dan pemodalan perusahaan, pola investasi dan alokasi aset, kepatuhan standar pelaporan keuangan, produk asuransi dengan profil risiko tinggi.
Pengawasan proaktif memungkinkan deteksi dini terhadap indikasi fraud sebelum menimbulkan kerugian yang sistemik. Dari sisi auditor investigasi, menyediakan bukti teknis dan analisis mendalam yang krusial untuk mengungkapkan fraud yang kompleks, seperti penelusuran alur dana dan transaksi mencurigakan, penilaian ulang aset dan valuasi investasi, identifikasi manipulasi laporan keuangan, dan deteksi kolusi dengan pihak eksternal. Temuan investigasi menjadi dasar OJK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dan penegakan sanksi. Kolaborasi efektif antara OJK dan auditor investigasi menjadi kunci pencegahan terulangnya kasus seperti Jiwasraya. Sinergi ini tidak hanya melindungi kepentingan nasabah, tetapi juga menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan Indonesia secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.